Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Arya Suksopher Faradikowala dengan NIM 2403221. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 10 traits leadership yang ada di mendiang Steve Jobs. Saya memulai dengan kategori fearlessness dan juga completion, yang dimana saya mengambil pilihannya adalah untuk fearlessness-nya, keberanian Steve Jobs untuk mengambil keputusan, dan completion-nya adalah Steve Jobs memiliki kemampuan untuk membuat prioritas, yang dimana pada praktisnya Steve Jobs memiliki keduanya. Berikut adalah datanya. Steve Jobs mengurangi produk rilis Apple sebanyak 70%. Tujuannya adalah menyederhanakan proses pemilihan produk, yang dimana Steve Jobs meyakini bahwa semakin sederhana proses memilih, semakin besar potensi penjualan yang produk yang akan didapatkan. Hal ini juga dikarenakan untuk prioritas Steve Jobs adalah untuk menyelamatkan Apple dari kebangkrutan. Jadi, langkah yang ditempuhnya adalah fokus pada 4 kategori produk, yaitu consumer, pro, desktop, dan portable. Hal ini dilatar belakangi oleh kesulitan Steve Jobs dalam memberikan rekomendasi yang tepat kepada seorang konsumen dikarenakan banyaknya pilihan. Untuk menyederhanakannya dapat memakai grid yang ada di gambar, seperti contohnya apabila seorang konsumen adalah konsumen biasa namun memerlukan desktop, maka dipilihlah iMac. Namun jika diperlukan portable, maka dipilihlah iBook begitu. Lalu untuk kategori komitmen, Steve Jobs tidak memiliki emotional face having strong desire. Ini tidak dimiliki oleh Steve Jobs yang didukung dengan data sebagai berikut. Andy Cunningham dipecat sebanyak 5 kali. Steve Jobs memecat Andy Cunningham, seorang karyawan bagian publikasi dari Apple, dan juga Apple, Jobs tidak ingin membayar pesangonnya karena merasa Andy Cunningham ini tidak memiliki pekerjaan yang sesuai ekspektasi yang memenuhi Steve Jobs begitu. Andy mengancam Steve Jobs karena pengalaman tersebut dengan mengancamnya untuk menceritakan pengalaman-pengalaman baik selama bekerja dengan Jobs kepada media partner Apple yang menjadi partnernya selama dekade terakhir. Efek dari ancaman tersebut adalah Steve merekrutnya kembali dan tidak memberikan cek agar tidak melanjutkan ancamannya. Di sini dapat kita lihat bahwa Jobs tidak memiliki bonding yang cukup kuat sebagai partner karena dia di data ini dia ingin si bawahannya ini, yang Cunningham ini bisa bekerja sesuai ekspektasi, namun ternyata tidak sesuai ekspektasi. Bukannya dia mencoba memperbaiki bersama-sama, namun dia langsung memecatnya dan tidak membayar pesangonnya. Sehingga untuk hubungan ini menjadi kurang baik begitu. Lalu di bagian inspiration dan penetration, di mana Steve Jobs memiliki kemampuan untuk mengencourage people-nya dengan optimisme dan juga mampu membuat personal equity dari karyawannya menjadi tangguh. Dan datanya mendukung sebagai berikut. Pengalaman bekerja Barry White adalah adanya pelabelan karyawan dengan 3 kategori, yaitu A player, yaitu yang menghidupi pekerjaannya, B player, karyawan yang memiliki motivasi yang menghabiskan waktu hidupnya 80 jam per minggu, dan C player, karyawan tidak menghidupi pekerjaannya, kerja ya kerja, hidup ya hidup. Saat seperti itu, seluruh karyawan dilabeli C player menurut Barry White adalah dipecat oleh Jobs, yang dimana pemecatan itu penuh tangis sehingga ditanggapi Jobs sebagai motivasi untuk setiap B player agar lebih termotivasi. Lalu untuk assertiveness adalah mengetahui tujuan yang ingin dicapai. Jobs memiliki trait tersebut dengan data pendukung sebagai berikut, yaitu tools are just tools. Jobs percaya bahwa untuk mencapai kesuksesan besar dan menciptakan perubahan revolusioner, kita harus belajar memprioritaskan perpaduan antara teknologi dan human-nya. Karena disitulah ide-ide terbaik muncul. Jobs menjalankan filosofi ini dengan serius. Itu terlihat jelas dengan kembalinya ia ke Apple pada tahun 1997. Terlihat jelas bahwa ia telah menjadi pemimpin yang jauh lebih baik. Tujuannya adalah
untuk membangun perusahaan yang bertahan lama dan memprioritaskan manusia. Segala sesuatu yang lain, yaitu produk dan keuntungan menjadi nomor dua meskipun itu masih penting. Intelligence and Energy. Keduanya dimiliki oleh Steve Jobs dengan didukung data sebagai berikut. Pada tahun 1998, Steve Jobs diinterview oleh sebuah media yang dimana keinginan Jobs untuk menciptakan produk yang hebat dimulai dengan perekrutan karyawan terbaik atau karyawan dengan label A, yaitu sosok karyawan yang memiliki performa tinggi dan dibutuhkan perusahaan untuk bergerak maju. Pada interview ini, ia juga menjelaskan bahwa ia memberikan tugas perekrutan kepada karyawan A-player. Hal ini dia yakini karena seorang A-player hanya ingin bekerja dengan A-player, sehingga tugas tersebut diimbari dengan $1.200 jika seorang A-player itu mampu merekrut A-player lainnya. Hal ini tidaklah biasa dilakukan di perusahaan lain. Lalu di kategori integrity dan perception, di mana Jobs memiliki kedua trait tersebut dengan data sebagai berikut. Eh, seorang mantan pekerja Apple, Johnny Ive, di interview untuk menjelaskan mengenai Steve Jobs, di mana pada sebuah event Vanity Fair Conference, Johnny memberikan saran agar kritik yang diberikan oleh Jobs kepada para peserta diperhalus, agar tidak menyakiti hati para desainer. Jobs menanggapi Ive tersebut adalah tidak melakukan hal tersebut karena menganggap hal yang dilakukan itu hanya untuk menarik hati orang agar menyukai Jobs. Jobs menganggap kritik yang membangun dan jujur adalah penting untuk keberlangsungan perusahaan yang mementingkan konsumen. Berdasarkan interview tersebut, dijelaskan bahwa seluruh karyawan divisi Macintosh harus terbiasa akan mendengar kritik dari Jobs yang kasar namun membangun selagi output yang dihasilkan sesuai ekspektasi dan memenuhi selera konsumen. Dan ini juga dilihat dari data sebelumnya yang berkaitan dengan penyederhanaan produk, karena di sini Jobs ingin memberikan rekomendasi produk yang sangat tepat untuk calon konsumennya. Maka disederhanakanlah proses pemilihannya dengan memakai grid sebagai berikut. Lalu perihal konsistensi, reduction of risk, dan innovation. Untuk konsistensi dan innovation, eh, kami mencentang ada trait tersebut pada Steve Jobs, namun tidak memiliki trait mengenai reduction of risk, yang dimana datanya adalah sebagai berikut. Setiap pada desain produk Apple, setiap produk Apple harus memiliki kualitas yang baik, luar dan dalamnya. Hal ini diterjemahkan dalam desain menganut simplisitas atau sederhana. Contohnya adalah Apple MacBook yang pertama ini, iMac yang pertama ini, dengan desain yang membulat adalah sesuatu hal yang sederhana dibandingkan desain dari PC-PC pada umumnya yang kotak-kotak dan penuh penuh sudut-sudut itu, menjelaskan bahwa konsistensi Jobs mengenai simplisitas diperkuat dengan inovasinya itu, yang dimana berani tampil beda dibandingkan PC-PC lainnya. Lalu mengenai leaders and brand, yang dimana Steve Jobs tidak memiliki, maksudnya memiliki trait tersebut. Hal ini didukung dengan data sebagai berikut. Eh, iklan dari Apple yang berisikan Think Differently adalah sebuah campaign yang ikonik dari Apple. Core value yang dibentuk adalah melalui kesederhanaan, emosi, fokus pada pelanggan, dan pencitraan merek, dan pertumbuhan produk. Pada kesederhanaannya, Jobs percaya menjaga salah satu itu tetap sederhana, baik dalam pembuatan produk maupun pemasaran. Untuk bagian emosi, Jobs memahami pentingnya kebutuhan konsumen pada tingkat emosional. Dia mampu membangkitkan emosi dengan berfokus pada pengalaman pengguna untuk menciptakan rasa takjub. Lalu pada pertumbuhan produk, Steve Jobs mengubah pertumbuhan produk menjadi acara yang tak terlupakan dan menjadi penuh hype yang diantisipasi oleh setiap kalangan konsumen. Fokus pada pelanggan, Jim sangat terlibat dalam setiap aspek pembangunan produk. Dia percaya bahwa mengutamakan pelanggan adalah hal yang utama, yang diwujudkan dalam desain intuitif dan fitur-fitur inovatif yang membedakan produk Apple dari kompetitor. Pencitraan merek, Steve Jobs memainkan peran penting dalam menciptakan identitas merek Apple yang dikenal
Desainnya itu ramping, inovatif, dan juga estetikanya minimalis. Dia juga berperan penting dalam membentuk citra perusahaan, pesan dan pengalaman pelanggan secara keseluruhan. Lalu mengenai coaching, kelompok kami tidak memiliki data pendukung untuk menjelaskan apakah seorang Steve Jobs memiliki kemampuan coaching atau tidak. Sekian dan terima kasih.